Ada yang tahu siapa itu Samuel Doktorian? Mungkin kamu ingat peristiwa runtuhnya gedung WTC di New York pada 11 September 2001 karena serangan teroris? Atau tsunami di Aceh yang merenggut ratusan ribu jiwa pada tahun 2004? Semuanya itu sudah jauh-jauh hari diprediksi Samuel Doktorian melewati penglihatannya yang ajaib pada tahun 1998 silam. Ia dalam penglihatannya bertemu 5 malaikat dari 5 benua. 5 malaikat tersebut menceritakan kejadian yang akan terjadi pada dunia. Kejadian tersebut dikatakannya sebagai peringatan untuk umat manusia yang seringkali melakukan kejahatan di mata Tuhan dan menyangkal keberadaan Tuhan itu sendiri. Ada banyak yang meragukan kesaksiannya, karena menurut mereka, itu merupakan hal yang mustahil. Namun kejadian demi kejadian yang ia lihat nyatanya memang terjadi. Dan kembali lagi pertanyaan saya, siapakah Samuel Doktorian itu sendiri? Samuel Doktorian adalah seorang pendeta kelahiran Beirut tahun 1930 dan meninggal pada tahun 2016, saat berusia 86 tahun. Ia masuk Kristen pada usia 9 tahun kemudian melanjutkan studi teologinya di Skotlandia. Setelah menjadi pendeta ia kembali ke Timur Tengah untuk memulai pelayanannya. Ia mengkhotbahkan kebangunan rohani di lebih dari 125 negara di seluruh dunia, di 6 benua. Pada saat Samuel Doktorian di Pulau Patmos pada 20 Juni 1998, ia mendapatkan penglihatan tentang 5 benua. Mulai dari Asia, Timur Tengah, Eropa, Afrika dan Amerika. Ia bercerita kala itu tiba-tiba melihat ruangannya menjadi terang dan seketika bercahaya. Dari situ ia melihat 5 malaikat. Singkat cerita kelima malaikat tersebut menampilkan penglihatan tentang peristiwa yang akan terjadi di dunia ini. Malaikat dari Asia mengatakan akan ada gempa bumi yang dahsyat di seluruh Asia. Lautan akan menenggelamkan sejumlah daratan Asia. Australia akan terbagi menjadi 2 bagian, bagian yang terbesar akan tenggelam ke laut. Tidak hanya itu, di Asia akan ada krisis keuangan yang sangat besar. Ada perang saudara antara orang Asia sendiri, serta adanya penggunaan senjata nuklir mewarnai perang tersebut. Dan terakhir malaikat tersebut mengatakan ada jutaan orang meninggal dunia di India dan Cina. Saya tidak banyak bercerita tentang keseluruhan penglihatan Samuel Doktorian, karena terlalu mengerikan. Mungkin kamu perlu membaca semua dalam bukunya langsung, karena pengalaman Samuel Doktorian di Pulau Patmos, sudah ia tulis ke dalam sebuah buku. Dalam video kali ini saya hanya fokuskan apa yang terjadi di benua Asia saja dan peristiwa-peristiwa apa saja yang telah benar terjadi sejak penglihatannya pada tahun 1998 sampai tahun 2022 sekarang ini. 1 bulan setelah penglihatan dialami Samuel Doktorian, tepatnya pada 17 Juli 1998, terjadi gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter di Papua Nugini. Gempa ini terjadi di kawasan pantai utara Papua Nugini, sekitar 25 km dari laut dekat Aitape. Gempa ini memicu gelombang tsunami, dengan korban jiwa antara 2.183 hingga 2.700 orang dan ada ribuan orang terluka. Mungkin beberapa orang mengatakan ini adalah kebetulan saja, namun kamu bisa melihat kembali ada gempa bumi pada 26 Desember 2004 di wilayah Asia Tenggara hingga Asia Selatan yang lebih kuat daripada gempa dan tsunami Papua Nugini 1998 silam. Gempa bumi ini berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 30 meter. Akibatnya lebih dari 280.000 jiwa meninggal dunia. Sekitar 220.000 jiwa meninggal di Indonesia. Yang ketiga kalinya pada 11 Maret 2011 terjadi gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang Jepang dan memicu gelombang tsunami. Lebih dari 18.000 orang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami tersebut. Gempa bumi yang terjadi di 43 mil lepas pantai timur Laut Honshu, menjadi gempa terbesar dalam sejarah Jepang, dan salah satu dari 5 gempa bumi terkuat yang pernah terjadi di dunia. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima turut hancur dalam kejadian tersebut, dan menimbulkan pencemaran di mana-mana. Apakah ini kebetulan saja atau justru kamu mulai setuju dengan apa yang menjadi penglihatan Samuel Doktorian di Pulau Patmos pada 1998 silam? Berikanlah tanggapanmu.
Malaikat dari Asia mengatakan akan terjadinya krisis keuangan yang sangat parah di Asia. Pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan yang menimpa negara-negara Asia. Negara yang terdampak parah adalah Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. Krisis keuangan ini menimbulkan banyak pengangguran, kerusuhan dan kemiskinan. Di Indonesia terjadi kerusuhan di Jakarta, sehingga pemerintah Presiden Soeharto saat itu lengser. Banyak perusahaan bangkrut sehingga ribuan karyawan mendapat pemutusan hubungan kerja, kriminalitas meningkat, dan ada banyak kesengsaraan terjadi di negara-negara Asia. Di wilayah Asia Selatan, negara Sri Lanka mengalami kebangkrutan di tahun 2022 ini, utang luar negerinya sangat besar dan tidak dapat mereka bayar lagi. Dampak pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia juga memperparah situasi di negara ini. Penduduk Sri Lanka terancam kelaparan dan kemiskinan yang parah. Negara lain seperti Timor Leste juga terancam mengalami hal yang serupa, karena krisis keuangan di negaranya. Bahkan para pengamat ekonomi dunia, memperkirakan Timor Leste akan bangkrut pada tahun 2027 nanti. Yang ketiga, penglihatan tersebut juga tentang perang saudara di Asia. Orang Asia akan berperang dengan orang Asia sendiri. Konflik yang terbaru adalah kudeta militer di Myanmar yang memakan korban jiwa sekitar 12.000 orang meninggal dunia sejak 2021. Kemudian konflik di Indonesia juga pernah terjadi di Aceh, konflik antar suku di Sampit pada tahun 2001, konflik antar agama di Ambon dan sekarang tengah terjadi konflik di Papua. Di wilayah Asia lain seperti di Filipina Selatan sampai sekarang konflik masih belum usai. Kawasan Laut Cina Selatan sekarang ini juga sedang memanas. Wilayah di semenanjung Korea juga sewaktu-waktu berpotensi pecah perang nuklir. Ketegangan antara negara Cina dan Taiwan juga sewaktu-waktu akan berpotensi terjadi perang yang besar. Terakhir Samuel Doktorian melihat ada jutaan orang meninggal dunia di Cina dan India. Cina merupakan tempat pertama kali munculnya virus COVID-19 di tahun 2019 yang lalu. Sampai 2022 ini tercatat ada 887.000 orang terpapar virus ini, dan di Cina ada 5.200 orang meninggal dunia. Di India lebih parah lagi, ada 43 juta kasus COVID-19 dan 525.000 meninggal dunia. Sejak tahun 2019 di dunia, total kematian akibat COVID-19 mencapai 6,3 juta jiwa dan seiring munculnya varian virus yang baru, maka jumlah korban dapat semakin bertambah. Paling akhir, Samuel Doktorian melihat dalam penglihatannya wilayah Australia mengalami gempa dan akan menyebabkan terbaginya Australia menjadi dua wilayah yang paling besar akan masuk ke dalam laut. Hal ini memang masih belum terjadi, namun fakta mengatakan Australia setiap tahunnya bergerak ke arah utara mendekati Indonesia sejauh 7 cm, hal ini diakibatkan oleh lempengan bumi saling bertumbukan. Apa jadinya jika kedua lempengan ini saling tabrakan? Maka jawabannya adalah terjadi gempa bumi yang dahsyat dan mengerikan. Kita boleh tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Samuel Doktorian, namun kejadian demi kejadian telah terjadi sesuai dengan penglihatannya tersebut. Tuhan sangat menyayangi umatnya, namun ia juga berhak memberikan peringatan kepada umatnya sendiri. Silahkan berkomentar di bawah, bagi kamu penikmat teori konspirasi.